Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 4, yaitu tentang bentuk aljabar. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan unsur-unsur aljabar. Pada aljabar, kita akan mengenal beberapa unsur, yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Suku pada aljabar adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contohnya, 2x itu terdiri dari satu suku. 2x tambah 4 terdiri dari dua suku, yaitu 2x dan 4. 2a ditambah 2b ditambah 5 itu terdiri dari tiga suku, yaitu 2a, 2b, dan 5. Koefisien adalah angka yang ada sebelum sebuah variabel. Variabel adalah huruf pada suatu aljabar. Sedangkan konstanta adalah angka yang tidak diikuti huruf. Biar lebih jelas, lihat gambar ini ya. 2x itu adalah sebagai suku, 4 juga sebagai suku. Kalau kita nyebutin 2 aja, itu adalah koefisien. X-nya itu adalah variabel. Dan 4-nya itu adalah konstanta. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan aljabar. Penjumlahan dalam aljabar hanya bisa diselesaikan apabila memiliki variabel yang sama. Ingat, hanya variabel yang sama. Yang dijumlahkan itu koefisiennya aja. Apabila berbeda variabelnya, itu tidak dapat disederhanakan. Contohnya nih, misalkan ada 2A ditambah 3A. Cara menambahkannya adalah tambahkan dulu angkanya 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, A ini nggak perlu ditambahkan. Kita tulis lagi jadinya A. 2A tambah 3A jadinya 5A. Contoh lain, 3B ditambah 4B. Jawabannya berapa? Jelas 7B. Dari mana? 3 ditambah 4 ya 7. Contoh lainnya lagi. Misalkan ada 3A kuadrat ditambah 5B ditambah 3B ditambah 4A kuadrat sama dengan, lihat di sini. Di sini ada A kuadrat dan ada B variabelnya. Cara yang paling mudah adalah mengurutkan dulu dengan variabel yang sejenis. Di sini ada A kuadrat, kita urutkan juga dengan A kuadratnya. Jadinya 3A kuadrat ditambah 4A kuadrat ditambah 5B ditambah 3B. Setelah kayak gini, baru kita sederhanakan. A kuadrat dengan A kuadrat kita bisa tambahkan. 3 tambah 4 jadinya 7A kuadrat. Di sini kita nggak bisa nambahin dengan yang di sini. Nggak bisa tambah 5 tambah 3. Kenapa? Lihat variabelnya berbeda. Ini A kuadrat, ini B. Jadinya gimana? Ya tulis aja lagi tambah. 5 tambah 3, 8B. Beres. Cukup kayak gitu aja bentuknya. 7A kuadrat tambah 8B. Selanjutnya, pengurangan aljabar. Sama seperti penjumlahan, pengurangan pada aljabar hanya apabila variabelnya sama. Contohnya, 5A dikurang 3A sama dengan, ya tinggal 5 dikurangi 3 berapa? 2. Ya udah, 2A. Contoh lain, 7C kuadrat dikurangi 5C kuadrat sama dengan, ya tinggal 7 kurangi 5 yaitu 2. 2C kuadrat. Kemudian misalkan ada contoh soal lagi, 4B dikurangi 3B sama dengan, nah lihat di sini, 4 dikurangi 3 itu adalah 1. Kalau 1 itu nggak perlu ditulis. Jadi kita bisa langsung tulis variabelnya aja, yaitu B. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal, ketika di sini cuma ada variabel doang, tanpa angka di sini, angkanya itu artinya adalah 1. Contoh, takutnya kalian terjebak. Misalkan, 7A dikurangi A sama dengan, ini bukan A-nya yang hilang ya, hati-hati, variabel itu akan selalu tetap ada. Jadi gimana? 7A dikurangi A, ingat nggak ada angka di sini, artinya angkanya adalah 1. Jadinya 7 dikurangi 1 yaitu 6. A-nya tetap A. Seperti itu. Berbeda kasus kalau misalkan A dikurangi A.
Di sini, ini kan berarti artinya 1. Ini juga 1. 1 kurangi 1, 0. 0A nggak perlu ditulis A-nya. Jadinya ya 0. Seperti itu. Gampang ya. Selanjutnya, perkalian aljabar. Pada perkalian aljabar, kita harus mengkalikan koefisien dan variabel pada aljabar itu. Nah, pemahaman dasarnya kayak gini nih. Apabila A dikali B, itu hasilnya tinggal digabung, jadinya AB. Kalau 2 dikali A, hasilnya jadi 2A, tinggal digabung juga. Jadi bila sebuah angka dikalikan dengan variabel, tinggal digabungkan aja nih angka dahulu yang ditulis ya, baru diikuti variabel. Contohnya nih, misalkan 2A dikali 4 sama dengan, ya tinggal dikalikan aja dulu nih angka dengan angka. 2 kali 4 ya 8. Di sini A nggak ada kali lagi kan, nggak ada variabel lagi, ya kita tulis lagi ya A. Contoh lain, 3A dikali 2B sama dengan, kalikan dulu angkanya. 3 kali 2, 6. A dikali B, AB. Jadi jawabannya adalah 6AB. Gampang kan? Gimana kalau contohnya misalkan 3A dikali A sama dengan, lihat di sini. Ketika nggak ada angka, artinya adalah 1. 3 kali 1, 3. A dikali A bukan jadi 2A ya. A dikali A itu menjadi A kuadrat. Contoh lainnya, 3A dikali 4A dikali 5A sama dengan, kalikan dulu semuanya. 3 kali 4, 12. 12 kali 5, 60. 60. A dikali A dikali A. A-nya jadi pangkat 3. Pangkat di sini adalah jumlah si A-nya ada berapa. Di sini A-nya ada 3, jadinya A pangkat 3. Gimana? Gampang kan? Nah, sebelum terlupakan, dalam perkalian aljabar, ada juga kadang-kadang soal seperti ini nih. Kalau ini kan perkaliannya langsung berurutan kayak gini. Tapi kalau ada dalam kurung kayak gini, 3 dalam kurung A ditambah B. Misalkan nih, kayak gini. 3 dalam kurung A tambah B. Itu, kalau dalam kurung, itu artinya adalah dikali. Jadinya, semua yang di luar sini harus dikalikan dengan dalam di sini. 3 dikali A, yaitu 3A. 3 dikali positif B, jadinya 3B. Jadi jawabannya, 3 dalam kurung A ditambah B, itu adalah 3A ditambah 3B. Nah, kadang-kadang soal itu ada yang lebih rumit lagi nih. Misalkan, ada dalam kurung A ditambah 3 dalam kurung A dikurang 4. Nah, kalau kayak gini, dalam kurung itu artinya dikali. Ingat, setiap dalam kurung itu pasti dikali. Caranya gimana? Kita harus mengkalikan semua anggota yang dalam kurung ini dengan semua anggota yang dalam kurung di sini. Caranya adalah, kita lihat dulu yang A yang pertama. A dikalikan dulu dengan yang di sini. Dikalikan dengan A. A dikali A jadinya adalah A kuadrat. Kemudian A-nya dikalikan dengan negatif 4. Ingat, tandanya di bawah. Jadinya A dikali negatif 4. Jadinya negatif 4A. Kemudian A beres nih. Sekarang tinggal 3. Positif 3 dikali A. Jadinya adalah positif 3A. Kemudian positif 3 dikali juga nih dengan negatif 4. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Nah, kita tinggal sederhanakan. Jadinya A kuadrat negatif 4A ditambah 3A, jawabannya adalah negatif A dikurang 12. Udah bentuk kayak gini, nggak bisa disederhanakan lagi. Udah, beres. Jadi, A tambah 3 dikali A dikurangi 4, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi A dikurangi 12. Selanjutnya, pembagian aljabar. Sama seperti pada perkalian, pembagian juga kita harus membagi koefisien dan variabel pada aljabar tersebut. Contohnya, misalkan ada 6A dibagi 2A sama dengan 6 dibagi 2 itu adalah 3. A dibagi A itu A-nya habis.
artinya adalah A dibagi A itu adalah 1. Kan 1 dibagi 1 ya 1. A-nya kita bisa coret. Jadinya 6A dibagi 2A. Itu hasilnya adalah 3. Contoh lain. Misalkan ada 7A pangkat 2 dibagi 7A. Sama dengan 7 dibagi 7, 1. 1 di depan nggak perlu ditulis. A kuadrat dibagi A. Hasilnya adalah A. Dari mana? Di sini kita sekalian belajar ya aturan perpangkatan. Ketika A kuadrat dibagi A. A di sini walaupun nggak ada pangkatnya, itu artinya pangkatnya adalah 1. Dalam perpangkatan, kalau angka yang besar, angka yang utamanya adalah sama, kalau di sini kasusnya variabel, variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang kalau dalam pembagian. Jadinya A pangkat 2 dikurangi 1, yaitu adalah A pangkat 1. Atau kita bisa tulis A aja, karena pangkat 1 nggak perlu ditulis. Kayak gitu. Contoh lain, misalkan 6AB kuadrat per 3A sama dengan, nah lihat di sini. Kita bisa langsung bagi nih, 6 dibagi 3. Ingat, per itu adalah bagi. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Di sini ada A, kita bisa coret A-nya, artinya dihilangkan. Jadinya tinggal B kuadrat. Ya udah. Jadi jawabannya adalah 2B kuadrat. Nggak pusing kan? Contoh lain, misalkan. Di sini ada, gimana ya contohnya misalkan, oke. 12A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 3 per, misalkan di sini adalah 6A pangkat 3, B pangkat 2, C. Sama dengan 12 bagi 6, yaitu adalah 2. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Ingat seperti aturan di sini. Kalau bagi artinya pangkatnya tinggal dikurang. 5 dikurangi 3 jadinya adalah A pangkat 2. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 pasti hasilnya adalah B pangkat 2. C pangkat 3 dibagi C berarti tinggal C pangkat 2. Jadi bentuk sederhananya adalah 2A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Gimana? Gampang ya? Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.